Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Agustina, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ternak Perah, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ola Salim, NIM G011930. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas. Produksi sapi yang baik dan optimal akan tercapai bila mana sapi tersebut memiliki kondisi tubuh yang sehat, kaki kuat, perkembangan ambing yang baik, dan kemampuan makan sapi yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 faktor manajemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, manajemen pembibitan. Kedua, manajemen pakan. Ketiga, manajemen pemeliharaan. Keempat, manajemen usaha. Kelima, manajemen pengolahan. Keenam, manajemen kesehatan. Oke, langsung saja kita bahas masing-masing manajemen tersebut. Diawali dengan manajemen pembibitan. Pada manajemen pembibitan, kita memilih bibit sapi perah yang cocok dengan lokasi peternakan kita. Pada umumnya, ternak sapi perah digolongkan berdasarkan iklim dari daerah asalnya, yaitu bangsa ternak sapi perah tropis, misalnya Peranakan Friesian Holstein atau Grati asal Indonesia, dan sapi Sahiwal asal India. Dan bangsa ternak sapi subtropis, contohnya FH atau Friesian Holstein asal Belanda, dan sapi Jersey asal Inggris bagian selatan, tepatnya di Pulau Jersey. Lanjut ke manajemen kedua, yaitu manajemen pakan. Kualitas dan kuantitas pakan sangat diperhitungkan demi mencapai kualitas susu yang optimal. Pada pemberian pakan, kita dapat memperhitungkan beberapa faktor, seperti kondisi sapi tersebut dan berat badannya, jenis kelamin, serta umur. Pakan sapi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pakan kasar atau hijauan dan pakan penguat atau konsentrat. Pakan hijauan terdiri dari jerami, rerumputan, dan leguminosa. Namun sayang sekali karena nutrisi yang terkandung masih terbatas, sehingga dibutuhkan pakan tambahan. Perlu diperhatikan, pemberian hijauan dilakukan setelah proses pemerahan karena dapat mempengaruhi kualitas dari susu sapi tersebut. Sedangkan pakan penguat adalah campuran dari beberapa pakan yang telah diolah dan diperhitungkan sesuai dengan umur dan kebutuhannya. Misalnya bungkil kelapa, kopra, polar, dan dedak. Pemberian pakan penguat perlu diperhatikan bobot dari sapi agar tidak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Pada pedet yang baru lahir, harus diberikan kolostrum minimal 30 menit setelah kelahiran dan maksimal 1 jam setelah kelahiran. Pedet yang terlambat diberi kolostrum akan mudah terserang penyakit. Kolostrum sendiri adalah zat yang kaya akan antibodi guna untuk meningkatkan imunitas dari pedet tersebut. Sapi dewasa
atau masa produksi diberi pakan komplit food dengan kandungan protein 15%, diberi 3 kali sehari, dan diberi rumput pada pagi dan sore hari. Kemudian, sapi yang akan beranak sebaiknya diberikan pakan konsentrat maupun hijauan dengan porsi sesuai dengan batas maksimal dan air secara ad libitum. Pakan tambahan diberikan setelah sapi beranak untuk mengganti tenaga saat beranak. Manajemen yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan. Yang akan kita bahas kali ini adalah perkandangan. Di Indonesia dikenal 4 jenis kandang sapi perah, yaitu kandang sapi dewasa atau laktasi, kandang pedet, kandang pejantan, dan kandang kawin. Kemudian dilihat dari pengaturan dan fasilitas dari kandang tersebut. Terdapat 2 jenis kandang, yaitu kandang tradisional dan kandang modern. Kemudian kita bahas model kandang. Model kandang yang cocok di Indonesia karena beriklim tropis yaitu kandang terbuka dengan semua sisi terbuka. Kemudian kandang tertutup dengan sirkulasi udara yang baik dan optimal. Manajemen keempat adalah manajemen usaha. Telah kita ketahui bahwa peternakan dipandang sebagai industri biologis karena peternakan sebagai sumber pembangunan yang harus ditingkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Kedua, ternak sebagai objek pembangunan yang harus ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Ketiga, lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan dan budidaya yang harus diamankan. Keempat, teknologi sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan peternakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi susu sapi perah antara lain genetik, kualitas dan kuantitas pakan, tata letak pemeliharaan, dan lingkungan. Manajemen yang kelima adalah manajemen pengolahan. Pada proses pemerahan terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan sebelum pemerahan. Langkah kedua yaitu proses pemerahan, dan langkah ketiga yaitu pasca pemerahan. Pada persiapan sebelum pemerahan, aspek yang diperhatikan meliputi sanitasi kandang, membersihkan bagian tubuh ternak, mengikat ekor ternak, mencuci ambing dan puting ternak. Kemudian proses pemerahan. Pada proses pengumpulan susu diawali dengan menstimulasi ternak untuk mengeluarkan susu dari ambingnya. Proses pemerahan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan tangan ataupun dengan alat pemerahan. Dalam proses pemerahan diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi infeksi pada ambing atau mastitis, kerusakan kelenjar ambing, penurunan kualitas dan kuantitas susu. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian pasca pemerahan, hal yang dilakukan yaitu penyemprotan atau teat spraying dan celup puting atau teat dipping dengan menggunakan antiseptik untuk mencegah mastitis pada ambing. Manajemen keenam adalah manajemen kesehatan. Melakukan pemantauan terhadap sapi perah untuk memastikan sapi yang siap diperah dan mengobati serta mencegah ternak yang menunjukkan gejala tertentu.
Contoh penyakit yang paling sering terjadi pada sapi perah dan bersifat sangat merugikan yaitu radang ambing atau mastitis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dengan penyebab presentasi terbesar. Bakteri lain yang dapat menyebabkan mastitis adalah Staphylococcus agalactiae. Penyakit ini terjadi karena manajemen pemeliharaan yang kurang baik, kandang selalu kotor, sapi jarang dimandikan, kekurangan air minum, perubahan jenis pakan, dan kandang dekat dengan pengolahan limbah, serta stres akibat ternak selalu diikat dan dikandangkan. Gejala yang dapat dilihat secara fisik yaitu kebengkakan ambing, kemudian ambing yang panas saat diraba, kemudian rasa sakit pada ambing, kemudian warna ambing kemerahan dan terganggunya fungsi ambing. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati sapi yang terkena gejala mastitis yaitu antibiotik seperti dinkomisin, erythromycin, dan chloromaphenicol. Sekian dari pemaparan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.